adalah tema besarnya itu adalah Injil adalah kekuatan Allah. Roma pasal 1 ayat 17 ya. Injil adalah kekuatan Allah menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang lain. Injil adalah kekuatan Allah. Itu yang besar. Ada minggu pertama, kedua, dan ketiga. Hari ini saya pilih untuk minggu yang kedua, beritakan Injil yang memerdekakan. Kalau kita lihat dari tema ini, Injil yang memerdekakan, berarti ada Injil yang tidak memerdekakan. Ada Injil lain, disebut di sana Paulus menyebutnya Injil lain, yang sesungguhnya bukan Injil. Mari kita lihat dulu Galatia pasal 1. Galatia pasal 1. Galatia pasal 1 ayat 8. Ayat 6. Hanya satu Injil. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Iya, apakah itu Injil lain? Injil Kristus itulah yang menyelamatkan. Injil Elo. Apa tadi? Injil yang memberi hidup. Itu adalah Yesus Kristus, anak Allah, Mesias yang diurap, yang mati di kayu salib, yang bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, dan sekali lagi akan datang ke dunia ini untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi ada Injil yang lain. Apa itu Injil yang lain? Yang memutarbalikkan jemaat Galatia. Aku heran, kata Paulus, bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang sesungguhnya bukan Injil. Terlalu gampang baginya untuk berbalik dari Injil kebenaran. Mereka Injil yang lain ini apa? Ini adalah Taurat, hukum Taurat, aturan-aturan, undang-undang. Mereka berpatokan kepada undang-undang. Harus hari Sabat itu bukan hari Minggu. Hari Sabat itu tidak boleh ngapa-ngapain. Padahal Yesus sendiri sudah berpuasa atas hari Sabat. Lalu kemudian apa lagi? Mereka mengikuti ataupun berpegang kepada hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu. Ada hari yang baik, ada bulan yang baik. Itu kebenaran mereka. Mereka mendirikan kebenaran di situ yang sesungguhnya bukan Injil. Bahkan akhirnya bisa mengatakan bahwa keselamatan itu bukan hanya karena kalau kalian berdosa terus. Kalau orang berdosa nggak bisa ke surga, memang benar. Tapi anugerah yang membuat orang bisa ke surga. Iya. Berbuat baik baru kita ke surga. Ini kan undang-undang. Jadi mereka begitu lekas berbalik. Mereka tidak mengerti Injil yang memerdekakan itu. Siapakah atau apakah Injil yang memerdekakan? Yang pertama kita akan lihat di sana adalah mengapa Injil yang memerdekakan itu. Kalau kita lihat dari bahan yang saya bagikan ini adalah Yohanes pasal 8 ayat yang ke-30.
Mari kita lihat ayat 30 dulu, kita lihat ya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Kalau banyak orang percaya, kita senang. Senang. Kalau ada orang bertobat, kita senang. Senang kali pun. Malaikat, ribu-ribu malaikat di surga bersorak-sorai, satu orang yang bertobat. Ya, itu Alkitab catat. Apalagi seisi rumah kita bertobat, senang kali Tuhan. Kita pun ikut senang. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Injil Yohanes pasal 8 ini, bagaimana Tuhan Yesus mengajar, bagaimana Tuhan Yesus menyaksikan dirinya bahwa dia bukan berasal dari dunia ini, tapi dia berasal dari surga. Dialah yang diutus oleh Allah. Tapi sebelum itu dia dicobai itu ya, dicobailah ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi membawa seorang yang berdosa yang kedapatan berbuat zina, ya kan? Lalu kemudian menurut undang-undang, kan begitu ya, menurut hukum Taurat, menurut peraturan yang ada di tengah-tengah orang Yahudi itu, setiap orang yang kedapatan berbuat zina, dia harus dilempar dengan batu sampai mati. Itu yang dibawa kepadanya. Nah, lalu kemudian apa yang terjadi di sana? Siapa yang melempar? Siapa yang melempar? Enggak ada. Tuhan Yesus bilang apa sama perempuan itu? Tidak adakah yang menghukum engkau? Jawab perempuan itu, tidak ada. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Berarti di situ ada orang yang berdosa. Mengapa Injil harus diberitakan? Dan kepada siapakah Injil harus diberitakan? Kepada orang berdosa. Ya. Keadaan manusia ini berdosa. Keadaan dunia ini begitu gelap. Keadaan dunia ini begitu cemar. Tidak ada yang benar seorang pun tidak. Alkitab mencatat dari sumujur sadar belang kerinang gondina la terpagi nadi. Ini bukan bahasa saya. Saya mengulang apa yang dikatakan oleh Alkitab. Tidak ada yang benar seorang pun tidak. Semuanya telah menyeleweng. Oleh karena itulah maka Injil itu diberitakan supaya orang keluar dari mereka terikat, mati di dalam dosanya. Kalau Yesus tidak ada, perempuan itu pasti akan mati. Karena menurut undang-undang ya, orang Yahudi taat kepada undang-undang. Mereka lebih, undang-undang itu, peraturan itu lebih dari segala-galanya. Makanya kalau gereja, peraturan lebih daripada Injil itu gak tepat. Peraturan yang ditinggikan itu gak pas. Tapi harus kita tinggikan Injil yang ditinggikan. Berita tentang keselamatan, berita tentang pengampunan dosa. Iya. Rajin pun kamu beribadah, mengikuti semua aturan gereja. Kalau kamu tidak mengalami kelahiran baru, kalau kamu tidak bertobat, meninggalkan dosanya, tidak akan pernah masuk dalam kerajaan surga. Harus selesaikan dosa, harus tinggalkan dosa. Ya. Itu bukan usaha kita, bukan usaha Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tapi itu adalah anugerah Allah. Ya. Itu pekerjaan Allah, bukan pekerjaan manusia. Maka ketika kita yang memerdekakan,
diberhentikan. Ada dua apa ini? Dua bagian, dua jenis Injil diberitakan. Yang pertama kepada orang yang berdosa. Siapa orang berdosa di sini? Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sebab upah dosa ialah maut. Ini mengerikan. Kenapa harus diberitakan Injil? Karena upah dosa maut. Kalau mereka tidak mendengar Injil yang menghidupkan itu, yang memberi mereka kehidupan yang kekal itu, mereka pasti ke neraka. Gereja harus memberitakan Injil. Orang percaya yang adalah sebagai gereja harus memberitakan Injil. Ya. Gereja harus memberitakan Injil. Kalau hanya berita sosial, kita buat, ayo kita ngumpul dana, kita kasih sembako, bisa. Tapi itu adalah merupakan satu kesaksian. Perlu. Tapi yang harus sampai di sana berita Injilnya. Harus kita juga memberitakan Injil. Iya. Makanya saya sering mengusulkan bahwa Injil sosial harus dilakukan, tapi Injil Yesus Kristus itu jauh lebih penting daripada semuanya. Yang bisa membawa orang kepada hidup yang kekal, yang bisa membawa orang ke surga itu hanya berita Injil Yesus Kristus. Kadang manusia sudah berdosa, kadang manusia sudah mati di dalam dosanya, putus hubungan dengan Allah. Makanya mereka itu selalu mengikuti keinginannya, mengikuti surah-surah dagingnya, mengikuti keinginan daging, mengikuti keinginan semuanya, bahkan mereka hidup dalam kegelapan penyembah berhala. Itulah sangat-sangat gelap. Maka kepada mereka harus diberitakan Injil. Yang kedua di sana adalah orang-orang yang berada di bawah undang-undang. Kalau bisa dikatakan hari ini adalah orang Kristen, orang yang rajin ke gereja. Saya punya latar belakang orang yang rajin ke gereja. Sebelum saya bertobat, saya guru agama, saya guru sekolah minggu, tapi tanpa pengenalan yang benar akan Allah. Saya seperti kena rawan. Supir angkot ini seringkali ke buru-buru ya, jadi orang biasa buru, biji katanya ya, kan gitu kan, naiklah, dia turun di Kuala dia turun, lalu naik supir yang aslinya, baru lanjut ke Binjai, kan begitu ya, supir laut namanya. Saya merasakan bahwa itulah saya awalnya. Saya berbicara tentang Yesus Juru Selamat, tapi saya tidak mengalami keselamatan dalam hidup saya. Saya memberitakan tentang Yesus mengampuni dosamu, tapi dosa saya juga belum diampuni oleh Tuhan. Tadi Pak Philip sampaikan sedikit di sini. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, dan Ia akan mengampuni kita dari segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oke, itu dari pihak Tuhan. Jika kita mengaku dari pihak kita, Tuhan sudah selesaikan bagian dari kayu salib. Bagian kita ada pengakuan. Saya nggak pernah mengaku dosa. Bahkan dosa saya tutupi. Saya pikir kalau saya berdosa, saya memberi persembahan impas. Saya pikir kalau dari hari Senin sampai hari Sabtu saya melakukan dosa. Saya tiap hari melakukan dosa. Kalau hari Minggu saya beribadah, saya datang ke rumah Tuhan, saya berdoa, Tuhan ampuni kiranya salah dosaku. Baik sengaja atau tidak sengaja, hari ini aku mau beribadah, saya pikir itu sudah selesai. Salah. Tidak demikian. Jadi bagaimana caranya? Percaya
dia. Percaya itu bukan berarti sekedar percaya saja. Percaya dan mempercayakan diri kepada dia. Yang kedua tadi dengan orang percaya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Orang percaya kepadanya yang percaya ini termasuk orang-orang Yahudi, termasuk juga orang-orang banyak yang ada pada waktu itu mendengar pengajaran daripada Tuhan Yesus. Seperti apakah percaya mereka? Mari kita lihat ayat 31. Mari kita lihat. Mari kita baca sama-sama 2, 3 ya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ini oknum yang kedua. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar murid-Ku. Ingat Yohanes pasal 15, tapi saya lupa yang keberapa itu. Ayat 7 mungkin kalau nggak salah. Jikalau kamu tetap tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam kamu. Ayat berapa itu? Yohanes pasal 15, coba lihat. Ada yang bisa lihat sebentar? Jikalau kamu tetap tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam kamu, ya. Sorry. Tinggallah di dalam Aku. Setelah ayat 7. Yohanes, pokok Aku yang benar. Apa katanya? Silakan baca satu orang yang kuat dan keras suaranya. Kalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu hendaki dan kamu akan menerimanya. Iya. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku, bagaimana? Tinggal di dalam kamu. Artinya di sana bahwa tinggal tetap di dalam firman-Ku itu sangat kontinu, sangat terus menerus itu firman itu tinggal dalam kita. Bagaimana caranya yang kita buat? Apakah kita akan kanting Alkitab ini setiap saat di dada kita, ketika kita ke ladang, ketika kita bekerja, ketika kita jualan, ketika kita kemanapun, apakah kita akan membawa Alkitab? Belum. Tapi tetap tinggal dalam firman-Ku itu dalam seluruh aktivitas kehidupan kita, dalam seluruh karya kita, dalam seluruh kehidupan kita ada firman Tuhan. Kita tanya Tuhan, ini yang cocok Tuhan. Anak sekolah tanya Tuhan, kemana aku akan sekolah? Tanya Tuhan, sudah cocokkah aku ini pacaran atau belum? Tanya Tuhan. Yang ini kah yang tepat di tempat hidupku? Tanya Tuhan. Yang inikah pekerjaanku Tuhan? Berdoalah kepada Tuhan. Mintalah hikmat kepada Tuhan. Inikah yang harus kukerjakan? Inikah yang kami kerjakan lewat keluarga kami ini, supaya kami bisa mendukung pekerjaan Tuhan? Tanya Tuhan. Orang yang percaya itu dikatakan oleh Tuhan Yesus bukan sembarang percaya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Tetap dalam firman-Ku. Bukan hanya dihafal. Anak-anak banyak yang bisa menghafal firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Ulangan pasal 6 semuanya dihafal. Tapi bukan hanya itu maksudnya. Tapi bagaimana firman itu menghidupi kita? Bagaimana firman itu hidup di dalam kita? Praktekkan firman Tuhan tadi. Ada praktiknya. Kalau Yesus sudah menyelamatkan kita, kita tidak hanya tinggal diam. Injil yang memerdekakan. Merdeka itu artinya apa? Apa artinya merdeka? Bebas. Dalam hal apa kamu sudah bebas? Injil yang memerdekakan itu adalah Injil Yesus Kristus, yang memerdekakan kita dari kuasa kegelapan, yang memerdekakan kita dari kutuk dosa, yang memerdekakan kita dari keinginan
Nggak merdeka kan? Nggak? Mama boleh bilang pun sudah. Yang lain bagaimana? Dalam hal apa kamu sudah dimerdekakan oleh Tuhan? Sudah kamu merdeka dari kuasa kegelapan? Jangan-jangan masih kepingat ini bulan merenda. Nonton merenda bagaimana Nina? Opung kami dulu bilang begini, kalau ada gigi yang patah, mimpi gigi jagung. Ada yang keluarga dekat yang meninggal ini. Kalau di atas kali dulu, di bawah aku nggak tahu, aku tahu yang benar mana, nggak tahu lah. Tapi inilah yang masih prinsipnya ini. Orang itu sebenarnya masih terikat dengan kuasa kegelapan. Anak ini nangis terus, anak baru lahir nangis terus. Bawa dia ke sana, orang tua ada kena batu keling anak itu. Batu keling. Tahap batu keling, batu Cina, ada batu keling, batu Cina, nggak tahu saya. Tapi inilah kepercayaan pada zaman dulu, nenek-nenek moyang kita yang mereka tertanam dalam diri kita dan ditanamkan terus-menerus sampai ke anak cucunya. Anak cucu zaman modern ini zaman digitalisasi. Hari ini zaman modern masih percaya dengan batu keling. Ini orang itu diikat dengan kuasa kegelapan. Ayo, mau menikah kamu ini, mau menikah kamu. Permisi dulu buku berpenuh. Ziarah dulu ziarah. Lebih Muhammad dia sama orang sudah tinggal daripada yang lain. Ini adalah masih diikat oleh kuasa kegelapan. Tanya Tuhan. Udah pacaran dia sekian tahun, tanya lagi bukan, lah cocok, nggak jodoh, apa katanya, lah cocok rasimna, orang kalau bilang. Nanti kalau menikah mereka itu permalu, dibunuh-dai katanya. Apa permalu ya bahasa Indonesia ya? Mencanda nanti dia, jadi lah kita mati, gimana berhenti itu, nggak jadi. Kan ini masih diikat oleh kuasa kegelapan. Injil yang memerdekakan itu harus diberitakan kepada mereka. Mereka harus keluar supaya merdeka. Yesus itu yang bisa memerdekakan mereka, nggak diikat lagi dengan kuasa kegelapan. Ini keadaan manusia kali ini. Selain daripada semua orang semua berdoa, tapi mereka juga berada dalam dosa, mati dalam dosa mereka, dan juga mereka sebagai orang yang mengaku percaya apa yang mereka tadi katakan, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar dalam mulutku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Firman Tuhan ini yang akan memerdekakan kita. Bagaimana caranya? Kalau ada orang berkata, nangis terus anakku ini, sakit-sakitan anakku ini, perlu dikawinkan katanya. Terus ke rumah mamanya atau bibinya. Maka kalau naruh-naruh, makanya saya dulu berpikir apa naruh-naruh? Naruh itu kan telur saya pikir. Makanya ada orang ke sekolah, nggak sekolah, kemana ke semalam? Ngelar Pak katanya. Terjemahkan bebas kan begitu. Naruh-naruh, ngelar Pak katanya. Kan salah. Masa kalau itu naruh itu diantarkan. Iya, makanya kalau orang kalau dulu itu kan kalau dia menikah ada istilah naruh. Naruh itu diantarkan ke rumah suaminya. Jadi kalau ada antara taruhkan ke rumah bibinya, itu oleh karena kuasa kegelapan tadi, bukan karena itu anaknya itu sehat. Tak kurang gizi dengan anak muda ini. Kenapa kakak tanya Tuhan? Entah ada dosa di situ, maka anak itu sakit dalam. Contohnya ini ya, tanya Tuhan. Kalau nggak ada dosa itu selesai. Kalau ada dosa bertobat kan gitu kan? Kan itu cuma isinya kan? Kalau ada dosa bertobat. Kalau nggak ada dosa sentuhan, apa maksudmu untuk semuanya ini?
Pas gini, masa mau sehat taruhkan sama mamanya, maupun waktunya kerjakan lagi, rendang lagi, berkibar lagi, lanat lagi. Ini kan sudah diikat oleh kuasa kegelapan itu. Ini akan ada rentetannya, pasti ada rentetannya. Kuasa kegelapan itu akan terus diikatkan. Kalau diikatkan itu ada talinya itu, jolong dia terus. Iya, tetap kita di situ. Inilah yang perlu dimerdekakan. Merdeka kita dari situ. Jangan terus diikat. Ini yang hari ini, besok apa lagi? Kali membunuh di sana, perlu tamar begitu dan begitu. Kamu berpuluh saja, lapikan jika berdali. Semakin dalam nanti kita jelas di situ. Semakin dalam diikat, semakin sulit kamu keluar dari sana. Seperti orang masuk ke dalam lumpur hidup. Semakin digoyangkan, semakin dalam masuknya. Semakin bergerak, semakin dalam masuknya. Kalau terus kita mengikuti dosa tadi, semakin dalam, semakin kami ikuti, nggak apa-apa. Kalau kita pakai kerina, semakin dalam. Mana dibuat nanti aku kan anak dulu pulang di situ, kali dulu pulang di situ, semakin dalam pasti akan semakin terikat kamu dengan dosa itu. Siapakah yang bisa memerdekakan kita? Yesus Kristus. Orang-orang jauh tadi berpikir mereka nggak sadar. Mereka berpikir mereka tidak melakukan dosa lagi, mereka tidak apa lagi. Mari kita lihat ya, ayat 33. Jawab mereka, orang-orang Yahudi, kami adalah keturunan Abraham. Abraham siapa? Bapak orang percaya. Tadi ayat pertama dikatakan banyak orang mengaku percaya, banyak orang percaya kepada Yesus. Orang Yahudi bilang apa tadi? Kami keturunan Abraham dan tidak pernah jadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Mereka berpikir mereka sudah dibawa undang-undang. Mereka mengikuti peraturan-peraturan agama mereka. Mereka berpikir mereka tidak dibawa kutuk dosa. Mereka bukan hamba. Mereka adalah anak. Mereka berangkat bahwa mereka sudah merdeka. Ya, ayat 34 kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Apakah orang-orang Yahudi itu tidak berbuat dosa lagi? Apakah ahli-ahli Taurat itu tidak berbuat dosa lagi? Mari kita lihat bagaimana responnya terhadap Tuhan Yesus. Ayat yang berikutnya ada Alkitab di ayat 33 untuk kita lihat tadi ya. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham. Memberontak dia. Tadi dikatakan Yesus dikatakan di sana, jikalau kamu tetap tinggal dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Yang menjadi murid itu orang yang disiplin. Yang murid itu orang yang sudah mendaftar dari siswa di sekolah itu. Yang menjadi murid Tuhan Yesus itu yang mengikut Yesus. Maju, katanya maju. Berhenti, katanya berhenti. Kiri, katanya kiri. Kanan, katanya jangan berbuat dosa lagi, katanya jangan berbuat dosa lagi. Apa kata Tuhan Yesus? Teruskan berbuat dosa, katanya. Tak. Yesus mengingatkan kepada perempuan berzina itu, apa katanya? Aku tidak menghukum engkau dan jangan berbuat dosa lagi. Itu katanya. Jadi murid itu adalah orang yang mau mengikut Yesus. Orang itulah yang sudah dimerdekakan. Dijelaskan kepada orang Majus, mereka nggak terima. Kami keturunan Abraham, kami dimulangku mereka dirikan gereja. Begitu ya? Ya. Mulangku dulu yang ngasih uang pembangunan gereja itu. Apa? Gereja itu dulu tanah mulangku. Begitu kira-kira ya. Mereka malah nggak pernah bangga dengan semuanya itu. Kami sudah sekian puluh tahun jadi orang Kristen. Orang tuaku, bapakku, semuanya sirdahin gereja. Mereka bangga dengan itu. Ada banyak orang Kristen yang itu bangga dengan itu. Kami keturunan Abraham. Bagaimana engkau berkata bahwa kami adalah merdeka? Kami tidak menjadi hamba siapapun. Katanya nggak menjadi hamba siapa, tapi hamba dosa. Kita memang tidak budak siapa, tapi budak dosa.
kepada tuannya. Itu budak. Jadi kalau budak dosa tidak berani, tidak bisa menolak dosa. Budak dosa itu tidak bisa berkata tidak terhadap dosa. Jadi kalau dosa sudah menawarkan, ini uang, begitu kira-kira ya, kerjakan itu. Uang halal pun payah, uang haram pun payah, apalagi uang halal, ya udah, uang haram pun payah, ambil saja lah. Diikat oleh dosa. Terikat. Inilah orang-orang yang terikat oleh dosa. Lebih senang dia berbuat dosa daripada berbuat kebenaran. Lebih senang dia melayani dunia ini daripada melayani Tuhan. Lebih senang dia main handphone dengan situs-situs segala yang buruk-buruk itu, yang jelek-jelek, yang dianggapnya itu baik, daripada membaca firman Tuhan. Itu diikat, itu budak dosa. Kami tidak budak siapapun, kami tidak hamba siapapun. Orang Kristen juga berkata seperti itu ya. Aku ke gereja setiap minggu, aku rajin ke persekutuan. Tapi kalau terus melakukan dosa, itu namanya hamba dosa. Apa yang dilakukan mereka ini? Kita lihat ayat 39 sebentar. Apa kata mereka? Orang-orang Yahudi tadi yang mengaku percaya tadi. Ayat 39 di Alkitab atau ditampilkan di slide juga boleh. Mari kita baca 39. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham, keturunan Abraham ya. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Abraham taat, melakukan tepat seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan kepadanya. Itu Kejadian pasal 4. Abraham, pergilah, tinggalkanlah negerimu, rumah bapamu dan sanak saudaramu, pergilah ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Tahu Abraham waktu itu kemana dia suruh pergi? Tidak tahu. Tapi dia pergi oleh karena imannya. Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu, Ishak, persembahkanlah itu sebagai korban bakaran. Mungkin orang tua hari ini, kalau satu cuma anak pun Tuhan minta jadi hamba Tuhan, suruh katanya kamu kasih gitu. Tapi kalau korban bakaran kan kasih. Korban bakaran butuh dan anda butuh. Berikan sebagai korban bakaran kan kasih? Enggak. Abraham taat. Dia bawa anaknya itu, dia tuntun anaknya itu ke bukit Gunung Moria itu. Apa katanya di sana? Pak, kayunya sudah ada, apinya juga sudah ada, dombanya mana? Ngilu nggak kira-kira itu ya? Coba kalau bapak-bapak yang dulu bilang gitu, Tuhan bilang persembahkan sebagai korban bakaran. Iya, cungil kata orang Karo. Apa cungil? Cukup ini. Iya. Jadi ini yang terjadi. Kalau kamu memang anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Abraham itu memang orang percaya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anaknya. Apakah saudara melahirkan orang percaya? Lalu dulu jelma sampai bertobat dia. Kami jadi kalau orang sampai bertobat dia. Ini yang mengaku banyak percaya tadi. Nol percayanya. Apalagi yang dilanjutkan. Coba kita lihat ayat 41. Apa kata mereka? Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari Cina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Menginginkan kamu, apa katanya di sana? Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tapi setiap orang yang memandang perempuan dan menginginkannya, dalam hatinya, ia sudah berzina. Jangan katakan kamu tidak berzina. Jangan katakan kamu keturunan Abraham. Jangan katakan kamu orang Kristen dari dulu-dulunya. Bapakku ini, bapakku ini. Tapi tetap dia akan menjadi orang berdosa. Status
orang berdosa, belum lagi yang dosa yang dilakukan dengan tangan sendiri ini penuh dengan dosa. Harus dimerdekakan. Kalau enggak dimerdekakan dalam Kristus Yesus, tetap akan menjadi budak dosa. Kalau kita nggak diproklamirkan merdeka, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Kalau nggak ada itu, sampai hari ini kita budak Jepang, budak Belanda, Inggris, diperbudak terus. Tapi hari ini sekalipun Belanda datang, kan kita bilang tapi Tuhan, kan lagi bilang, nggak akan sembunyi kita kan? Hari ini sudah bisa, kalau ada uang kan bisa beli sesuatu kan? Dulu ada pengawal bisa beli ya, beli baju pun nggak bisa. Goni disuruh, sekolah pun nggak bisa. Hari ini merdeka, merdeka. Jangan katakan nggak enak merdeka ini. Hari ini lagi banyak fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Kita juga banyak fasilitas yang diberikan. Hanya saja kita dikatakan malas. Iya Bapak Ibu, merdeka dalam Kristus itu. Kenapa mesti tak ada dosa? Kristus sendiri sudah datang ke dalam dunia memerdekakan kita. Apakah saudara sudah merdeka dari dosa, dari dunia ini? Entah dunia dalam kurdu. Carikan mimpi-mimpi untuk kepentingan diri sendiri. Mari kita bekerja menyenangkan hati Tuhan. Kalau benar-benar kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, kita tidak lagi budak dosa, kita tidak lagi budak dunia ini, kita lagi budak pekerjaan kita. Tapi sekalipun kita bekerja itu, pekerjaan itu untuk kemuliaan Tuhan. Apapun pekerjaan itu. Tadi Miss Nabi katakan, keluar dari zona nyaman. Untuk apa lagi menjadi pembimbing guru penggerak? Jadi guru penggerak itu sudah bagusnya. Jadi pegawai negeri itu sudah sertifikasi, itu sudah banyak gajinya. 2 kali lipat, iya kan? Iya. Belum lagi guru penggerak, belum lagi nanti yang ini lagi. Untuk apa semuanya itu? Kalau sebentar lagi, entah seminggu lagi, entah 2 bulan lagi, entah 2 tahun lagi, sudah dipanggil oleh Tuhan ke surga. Kalau kamu nggak melakukan memberitakan Injil yang memerdekakan ini, sia-sia semuanya. Injil yang memerdekakan itu apa? Yesus Kristus Tuhan. Aku masak saja, oke, bagus masak itu. Ya, nggak apa-apa masak, tapi harus buka mulut ini, beritakan Injil kepada orang lain. Kalau memang kamu sudah merasakan kebaikan Tuhan, mempulah aku bersosanari, Tuhan naya lua-lua aku, Tuhan dulu pencuri aku, seperti Judas. Gereja dimakan, kan gitu ya. Judas kan gitu kan, kan mereka punya persekutuan. Memang gereja namanya waktu itu, seperti Judas. Merdeka kita dari situ. Kalau kita sudah memerdekakan dari situ, mari kita berguna untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Injil yang memerdekakan itu, Injil yang memberi hidup, Injil yang memerdekakan itu, Injil yang indah. Betapa indahnya surga. Itu harus diberitakan. Jadi guru bahasa Inggris kayak Miss Dami, puncak-puncak, lancar pun kayak minum air bahasa Inggris. Kalau enggak dilakukan pemberitaan Injil itu, maka jangan sampai. Nantilah setelah lulus ujian, nantilah setelah lulus kuliah, nantilah baru ini ambil bagian dalam pemberitaan Injil. Bangunkan apa yang harus dibuat. Iya, saya gak marah. Tapi inilah berita Injil. Injil yang memerdekakan itu harus disampaikan, harus diberitakan lewat hidup kita. Apa yang harus kita kerjakan supaya Injil boleh diberitakan? Perlu doa, perlu dukungan doa. Saya sedih, terlalu sedikit kita berdoa. Ya, mari Bapak Ibu, perlu dukungan doa, perlu duit, perlu juga kita memberi diri untuk pekerjaan Tuhan ini. Simpang Rapah perlu duit, perlu diri,
kita upahkan mencari berapa uangnya. Kalau ada dari antara kita yang bisa memberi tenaga kita, ayo berikan tenaga kita. Kalau hari ini aku nggak bisa, ayo berikan uang kita. Kalau uang kita juga nggak ada, apa yang mau dibuat? Kasih gadget. Tulis ke gadget lah, pakai gadget itu ya. Itulah apanya ya. Jadi dari Bapak Ibu, Injil yang memerdekakan itu Injil yang memberi hidup, Injil yang menyenangkan, Injil yang elok. Berita surga harus disampaikan. Berita tentang Injil yang menyelamatkan itu harus disampaikan. Berita tentang yang supaya kita tidak terikat lagi harus disampaikan. Tapi siapa yang memberitakan itu? Siapa yang mempunyai beban itu? Hanya orang-orang yang sudah dimerdekakan, bukan seperti orang-orang Yahudi ini. Hanya mengaku percaya, mengaku kami keturunan Abraham, tapi mereka tidak hidup seperti Abraham. Apalagi katanya ayat 59 yang paling mengerikan. Kita lihat ayat 59. Waktu Yesus bersaksi, apa yang dilakukannya? Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tapi Yesus menghilang dan meninggalkan baik mereka. Sedih kali kan? Tadi mereka mengakunya orang percaya ya, tapi mereka melempari batu, melempari Yesus dengan batu. Mereka mengaku orang percaya, tapi keturunan Abraham tidak pernah ada dari budak dan tidak dari zina. Tapi mereka tetap melakukan dosa. Orang Kristen hari ini seperti itu. Maka dua pribadi, dua jenis yang harus dimerdekakan. Orang yang memang berdosa, semua orang berdosa. Lalu orang yang sudah mengaku percaya, mengaku sudah jadi Kristen, tapi harus dimerdekakan dari sana. Contohnya seperti saya nggak menuduh Bapak dan Ibu, tapi seperti saya, orang Kristen, sudah dibaptis, guru sekolah minggu, guru agama, tapi nggak bertobat. Tapi ketika anugerah Allah turun, saya sangat senang, betapa bersyukurnya. Kenapa saya menjadi hamba Tuhan? Karena saya sudah dimerdekakan dari dosa. Ketika saya dimerdekakan dari dosa, saya berjuang. Saya nggak punya uang, saya berdoa untuk keluarga saya. Keluarga saya diselamatkan oleh Tuhan. Bolang saya terakhir diselamatkan oleh Tuhan dari dukun. Tapi percaya kepada Tuhan Yesus. Di situ Tuhan berbicara kepada saya. Tidak ada alasan bagi saya untuk tidak menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Apakah saudara sudah dibebaskan, sudah dimerdekakan dari dosa? Anak Bapak merdeka bersama saudara. Kalau memang kamu sudah dimerdekakan dalam Kristus itu, hidup kita wajib seperti Kristus. Yesus sendiri memberi waktunya untuk berdoa. Jemaat mula-mula itu berdoa setiap hari di bait Allah. Ketika mereka percaya kepada Tuhan. Jangan egois hanya mendoakan keluarganya. Jangan egois hanya mendoakan tetangganya. Mari ada banyak orang-orang yang harus kita doakan. Mari banyak yang pekerjaan Tuhan harus kita dukung. Itu artinya kita merdeka. Kalau saudara sudah merdeka, mari beritakan Injil yang memerdekakan. Hanya satu yang bisa memerdekakan, itulah Tuhan Yesus, Anak Allah yang hidup, yang memberikan kehidupan, yang menyediakan tempat bagi kita di surga. Sehingga apapun kita di bumi ini, kalau nggak ada jiwa yang bawa kepada Tuhan, semuanya sia-sia. Mari Bapak Ibu saudara-saudara dikasih Tuhan, supaya kita ini dari pemerintah Injil, apa yang harus kita kerjakan? Berbicara, tanya Tuhan, Tuhan apa yang harus kukerjakan? Apa yang harus kudukung? Bagaimana aku terlambat? Gak masalah. Kalau orang percaya itu nggak didukung pun nggak masalah. Tapi kamu gak ada bagian. Kamu gak ada bagian. Di dunia ini kita dapat apa banyak ya. Banyak hartamu, banyak uangmu, bagus rumahmu. Tapi di surga nanti apakah sebagus yang di dunia ini kamu dapat di sana? Kamu hormati orang, tapi Tuhan kamu hormati kamu. Mari ikut Yesus. Orang yang dimerdekakan itu merdeka dalam Kristus. Dia wajib hidup sama seperti Kristus. Kita berdoa.